A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 281 malam hari ini, dan kita malam hari ini kedatangan bintang tamu, narasumber yang tentu saja kita sudah sama-sama tahu dan sudah beberapa kali juga datang ke Dialog Positif. Malam hari ini kita akan berbicara sama Mas Sabrang, Mas Sabrang Damar Panuluh. Oke, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu Mas Sabrangnya. Mas, apa kabar? Bu Adi. Nah, Halo. Oke, halo Mas. oke. Sehat Mas Sabrang? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. negatif. Aman ya. Gimana Jogja nih? Kayak ini banyak berita naik-naik terus nih, katanya Ya, Jogja nih, zona sama aja Mas. sama aja ya. Sama aja tambah naik gitunya. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Oke, nanti kita bicarakan. Anyway, malam hari ini kita akan bicara tentang pendidikan, masa depan pendidikan gitu ya, dan kita akan sama-sama berdiskusi tentang pendidikan sama Mas Sabrang tentunya, dan dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan tentang gimana sih masa depan pendidikan kita nih ke depan, apa sih yang harus kita pelajari, apa sih yang harus kita perbaiki, apa sih yang harus kita tanamkan gitulah kira-kira. Nah, so kita akan banyak berdiskusi tentang itu. So teman-teman semua dimanapun berada, teman-teman dialog positif yang nanti mau merespon, mau memberikan masukan, mau memberikan pertanyaan, silahkan lewat raise hand di Zoom, di chatnya Zoom juga boleh, di YouTube-nya juga oke. Gitu ya, so kita akan mulai. Oke, Mas, perspektif nih pendidikan menurut Mas Sabrang, masa depan pendidikan kita ini kira-kira apa sih yang harus sekarang yang paling krusial harus diberesin lah dalam tanda petik, atau apa yang harus benar-benar disoroti itu dari segi apanya sih sebetulnya Mas Abrang? Monggo silakan Mas Abrang. Kalau boleh sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu Mas. Ya, siap. Define me pendidikan. Apa yang Ya. dimaksud dengan kata pendidikan itu? Oke, mungkin pendidikan itu bagaimana cara memberikan suatu pengetahuan tentang hidup kepada masyarakat gitu ya, atau pengetahuan tentang kehidupan lah gitu ya, pada misalnya anak atau kepada misalnya penerus-penerus berikutnya, bagaimana mereka bisa mengenal dirinya, bagaimana mereka bisa menjalani hidupnya yang konteksnya tentu saja untuk keberlangsungan hidup gitu. Itu sih intinya Mas Abrang. Oke. Berarti bukan pada frame bahwa pendidikan itu sekolahan ya Mas ya. Bukan. Nah, nanti mungkin itu akan masuk salah satunya akan ada di situ mungkin. Seperti kalau saya ngelihatnya kan jalannya peradaban seperti pendulum nih. Ya. Kadang terlalu ke kanan, terus nanti kita bereaksi, nanti terlalu ke kiri, bereaksi, nanti terlalu ke kanan, terus seperti itu mencapai jalan tengahnya. Nah, memang kemudian menurut saya keadaan saat ini adalah di mana society sangat-sangat maskulin kalau saya bilang, pada satu istilah yang saya pilih lah, maskulin, karena memang pendidikan secara formal yang nggak bisa kita hindari, yang kita mendapatkan turunannya ratusan tahun itu memang lebih menghargai ilmu yang berakar dari logika, ilmu yang berasal dari reasoning, logika. Nah, itu berjalan begitu lama dan dianggap sebagai satu-satunya akar ilmu, kemudian kita mengalami ketidakseimbangan dalam bersosiety lah. Karena akar ilmu menurut saya kan juga bermacam-macam. Nah, apa yang harus dilakukan paling urgent nomor satu ya, kita sadar kembali kepada first principle atas pendidikan tersebut. Karena kalau kita belum tahu masalahnya, gimana mau memecahkannya? Lagi-lagi mulai dari akarnya dulu. Gunanya pendidikan, sebelum ngomong metodologi ya, kenapa sih lahir kata pendidikan? Tujuan utamanya seperti apa sih? Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan apa aja sih, terus outputnya mau kemana sih sebenarnya. Kalau kita bisa mendefinisikan itu, baru kita bisa mencari jalan nih, karena sudah ketemu horizonnya, baru bisa ngomong ini nih yang paling penting nih. Tapi sebelum itu semua, kayak nomor satu kan, ayo kita bahas lagi nih pendidikan nih. Gimana sih? Karena kita sudah terlanjur terprekonsepsi terhadap kata pendidikan itu sendiri. Mungkin awalnya gitu dulu Mas, ke arah mana nih eksplorasinya?
Oke, kita akan mengeksplor tentang formal tadi gitu Mas Abrang. Nah, gimana sih? Kan tadi udah berbicara bahwa kita ini sekarang udah terlalu apa ya, terlalu mengikuti lah mainstream di mana sudah turunan ratusan tahun dengan formal pendidikan yang Mas Abrang tadi bilang maskulin gitu ya. Yang berbicara tentang bahwa logik lah yang paling diagungkan dalam tanda petik, knowledge yang bentuknya nanti outputnya mungkin sekolahan gitu. Nah, kira-kira di masa sekarang nih ya, kan ini ada percepatan atau masa-masa benar-benar lagi ada perubahan gitu dengan apalagi dengan pandemik apa dan seterusnya gitu. Nah, sementara, perusahaan-perusahaan besar pun sekarang sudah tidak mementingkan ijazah gitu misalkan, sudah tidak mementingkan lulusan mana gitu, yang penting sekarang punya skill, yang penting sekarang, bagus di dalam skill-nya. Nah, kira-kira menurut Mas Abrang perpindahan dari formalitas tadi gitu ya, menuju kepada perubahan yang next-nya tuh akan seperti apa dan harusnya seperti apa gitu? Silakan. Khususnya di Indonesia ya, silakan. Kata formal itu sendiri kan kalau saya urut ke belakang setelah demi langkah ya biar nggak putus apa nanti statementnya kalau nggak ada latar belakangnya bisa salah tangkep lah. Oke. Gini, saya melihatnya pendidikan yang dianggap sebagai pendidikan modern itu ada akarnya dan ada tujuannya dan ada efek sampingnya. Akarnya dia seperti yang sekarang ini lahir pada sebuah konteks tertentu. Jadi pada konteks keilmuan dia lahir pada zaman Renaissance yang memang mengagungkan reasoning, logika. Terus kemudian pada konteks ekonomi dia lahir pada revolusi industri Prancis. Sehingga metodologi pendidikannya adalah bagaimana secepat mungkin untuk bisa membangun manusia yang siap dalam tanda petik siap dipakai dalam industri. Jadi yang perlu dimasukin adalah yang ilmu yang dihargai adalah ilmu-ilmu yang logik, ilmu-ilmu yang reasoning. Dan saat itu make sense juga. Kenapa? Karena itu counterbalance dari zaman sebelumnya, di mana dogma yang lebih kuat. Akar ilmu dogma yang lebih kuat. Ini dibalik nih, pengennya akar ilmu logika. Kita sampai pada pendulum Zhou yang terlalu jauh juga di situ kemudian. Nah, karena kemudian misalnya gini, kalau ngelihat angka literasi itu gara-gara sekolah modern itu jadi sangat tinggi. Orang yang nggak bisa baca jadi sangat sedikit. Keberhasilan itu tidak boleh kita kesampingkan juga. Ini efektif juga. Terus kemudian sistem itu kalau sekolah dasar kan sebenarnya membangun, kalau semua sekolah kan basicnya kan sejarah. Kalau SD, SMP, SMA itu sejarah. Kita mau belajar matematika ya kita belajar yang sudah dikerjakan oleh orang. Kita hanya nge-track napak tilas lagi fisika gimana, napak tilas kimia, sampai pada sebuah titik di mana kita menambah sesuatu pada bidang ilmu tersebut. Nah ini kemudian karena sistemnya seperti itu, kemudian sistem ini jadi sandaran untuk melihat hierarki kepandaian seseorang, hierarki kualitas seseorang. Kita sama-sama sadar bahwa itu tidak sempurna. Dari dulu juga sadar bahwa itu tidak sempurna. Tapi itu satu-satunya yang society miliki yang stabil nih. Lulusan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, waktu itu make sense ketika kuliah menghasilkan kerja, karena itu yang dibutuhkan. Lagi booming-boomingnya, industrialisasi. Nah, sekarang kita masuk pada sebuah area di mana semua sistem itu kan sangat punya resiko untuk menjadi korup. Kemudian setelah berjalannya waktu, lama-lama sistem ini jadi korup nih. Kalau sistemnya korup itu maksudnya tidak seideal yang awalnya dibayangkan. Walaupun seideal awalnya juga nggak sempurna juga, tapi at least mereka punya objektif tertentu lah. Salah satu efeknya hierarki ini. Jadi ketika kemudian ijazah sudah tidak punya makna yang relatable. Contohnya gini, saya sempat ngobrol sama teman-teman yang aktif di universitas. Mereka memilih meluluskan orang, jangan yang itu, nggak enak aku ngomong universitas, SMA aja. Teman-teman SMA, teman-teman yang aktif di SMA. Jadi ada beberapa orang yang tidak lulus, terus kemudian dinaikkan nilainya agar tingkat kelulusannya sekolah itu bagus, karena tingkat kelulusan berhubungan dengan nilai reakreditasi sekolah tersebut. Ini sudah menunjukkan titik yang korup yang mengerikan.
Oke. Menurut saya ya, menurut Setuju, setuju. itu mengerikan karena bukan lagi urusan pendidikan kok. Yang dia kejar adalah rating yang itu abstrak sebenarnya, bisa dibikin dikarang segitu begitu saja. Dan saya balik lagi ke teman-teman kuliah itu apa yang universitas juga seperti itu. Mending tak luluskan dengan nilai tak karang daripada sekolah kampusku tidak meluluskan sesuai target nih. Nanti turun akreditasinya dan berefek dengan hal yang banyak. Ini pendidikan bukan lagi jadi core dari sini, bukan lagi jadi titik pusat dari kegiatan. Dia hanya alat untuk menuju titik pusat yang lain. Efeknya kan pendidikan hanyalah efek samping, hanyalah alat dan bukan tujuan. Bahwa outputnya kemudian buruk, itu berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap sistem ini tadi. Kuliah juga belum tentu bagus kok. IP tinggi juga belum tentu bagus kok. Nah, kalau tidak percaya pada sistem ini, wajar terus kemudian nggak dipakai tolak ukurnya. Oke. Ya sudah nggak penting lah apa namanya mau IP berapa lulusan yang mana karena yang penting kerjanya nih seperti apa. Nah itu breakdown, saya breakdown pertamanya di situ karena memang apa namanya dalam tanda petik sudah tidak bisa dipercaya seperti dulu lagi. Ini juga make sense juga tidak bisa dipercaya, nggak ngomong bahwa itu kesalahan institusi pendidikan juga. Kita sudah mengalami inflasi lulusan udah berapa tahun ini, di mana lulusan juga tidak pasti mendapat pekerjaan. Ini sama generasi boomer jauh tuh apa namanya kesempatan pekerjaan dari lulusan nih. Nah ini juga gambling yang berbeda juga. Sekarang menurut saya kita melakukan apa namanya anak dipaksa kuliah itu anak mau kuliah itu lebih banyak dari dogma orang tua daripada kebutuhan dia untuk kuliah. Oke. Nah, saya mendangnya seperti itu karena ilusi yang dibawa orang tuanya bahwa kalau kamu lulus kamu bakal dapat pekerjaan nih. Itu benar pada zamannya. Ini zaman sudah berubah nih, nggak sesederhana itu nih. Orang nilai nggak dipercaya kok. Lalu kualitas apa nih yang mau ditawarkan? Nah, ini shifting sejarah, shifting peradaban ini sebenarnya membutuhkan apa namanya? Membutuhkan adaptasi kita bersama. Ini saya masuk sampai pada korpus enggak? Ini kemarin ada yang namanya skandal p-value. Ini terlalu teknikal ini. Tapi pada kalau sains di kuliah ngeluarin apa namanya? Jurnal, ngeluarin paper itu segala macam ada beberapa syaratnya tuh. Saya gampangnya ceritanya gitu lah. Dan ada syarat value yang harus dipenuhi ini. Dan ternyata ini bisa di-trick nih. P-value ini bisa di-trick nih ternyata. Kemudian di-track lagi ternyata 80% jurnal itu tidak memenuhi standar itu, hanya di-trick. Kemudian gitu. Kalau pusatnya saja bermasalah nih, kita sudah terlalu banyak nih, kita nggak bisa kontrol sistem nih. Karena pendidikan itu dunia akademis, dunia ilmu itu menurut saya seharusnya adalah dunia yang paling bisa terjaga dengan tulang punggung etik. Dia tulang punggungnya nggak boleh hukum, tulang punggungnya harus etik nih. Jadi ketika orang-orang yang sudah tidak memiliki etik, rusak tuh sistemnya. Apa namanya, kita nggak punya tolak ukur lagi kemudian. Ini ngomong sistem ya, ngomong sistem aja agak kompleks. Arahnya kemana? Kita belum ngomong pendidikan dan membangun anak mudanya itu tadi. Padahal prinsip dari pendidikan menurut saya, satu kalimat lagi, menurut saya aksioma dari pendidikan adalah bagaimana aksioma dari pendidikan. Kenapa harus ada yang namanya pendidikan? Karena anak kecil berhak melakukan kesalahan, itu nomor satu. Sehingga ketika masa kecil, pada kesempatan usia sebelum the age of accountability, sebelum masuk pada usia yang dia harus mempertanggungjawabkan perilakunya, dia harus melakukan kesalahan sebanyak mungkin dalam tanda petik. Dia harus belajar sebanyak mungkin agar bisa ketika dia sudah mempertanggungjawabkan hidupnya, dia masuk pada society, menjadi kontributor positif nih dalam society. Dan kontributor positif dalam society yang sekompleks ini tidak mungkin dipotret hanya oleh satu sistem. Problemnya adalah bagaimana multi sistem ini bisa dinormalize menjadi sebuah standar value yang bisa kita translate menjadi makna yang sama. Nah itu problem yang kompleks lagi di tempat yang lain. Jadi esensi pendidikan itu menurut saya.
Oke, oke, thank you Mas. Ini keren sih yang tadi anak kecil punya hak salah gitu ya, bikin salah sebanyak-banyaknya untuk jadi pelajaran dan fungsi pendidikan adalah untuk ya mengembalikan mungkinnya dalam artian si pendidikan itu untuk menumbuhkan si anak itu menuju lebih dewasa dan seterusnya gitu. Nah, tadi menarik berbicara Mas Abrang tentang orang tua memberikan dogma kepada anaknya tentang kuliah apa dan seterusnya. Dan saya pernah nonton satu tayangan di YouTube tentang Mas Abrang juga tentang kuliahnya Mas Abrang nih. Boleh nggak sedikit cerita kenapa memilih kuliah untuk di luar gitu kan, dengar dari cerita itu Mas Abrang nggak mau kuliah di Indonesia lah gitu ya, memilih untuk kuliah di luar, terus apa sih kesannya di sana, perbedaannya dengan di luar, dan apa yang bisa diambil pelajaran untuk kita bisa terapkan di sini gitu Mas? Silakan. Story-nya nggak gitu. Gimana? Saya urus sedikit. Story-nya bahwa saya ke sekolah di luar negeri itu challenge. Hmm. Karena bapak saya tahu bahwa saya nggak bisa di-challenge, apalagi oleh sama bapak sendiri, makanya di-challenge. Kalian yang berani nggak? Berani, saya belum tahu ngomong apa, udah berani duluan pokoknya. Oke. Oh itu Jadi awalnya dari challenge, challenge, dari tantangan challenge gitu tentang gitu. tantangan. Oke, Apa namanya? oke. Nah ini belum tahu nih, ini belum tahu ceritanya. Oke lanjut Mas. Oke. Tiap anak kan punya affinity, punya kedekatan terhadap sebuah komunikasi tertentu. Ada yang diiming-imingi hadiah, ada yang diiming-imingi duit, ada yang apa namanya challenge, ada yang anti sama sekali pakai reverse psikologi, kan beda-beda tipikalnya. Saat waktu itu saya kecilnya tipikalnya memang challenge. Kalau ditantang nggak mau kalah. Kalau duit nggak begitu peduli diiming-imingi duit, tapi kalau ditantang maju. Makanya itu kartu yang dipakai oleh bapak, di kartunya dipakai. Berani nggak? Apa? Berani, langsung gitu aja lah, terserah. Berani nggak? Saya challenge-nya adalah sekolah di luar negeri yang tidak ada orang Indonesianya sama sekali. Pilih, terserah. Oh Syaratnya itu itu aja. challenge-nya itu ya, yang nggak ada orang Indonesia. Kamu ngurus sendiri, berangkat sendiri, pokoknya tempatnya tidak ada orang Indonesia sama sekali. Jadi saya berarti Indonesia itu udah ngurus sendiri semuanya, berangkat ya sendiri, di sana nggak tahu apa-apa dan seterusnya lah. Challenge sih, urusan harga diri waktu itu kan mikirnya gitu, mau seberat apapun ya apa namanya mulut ya harus terbukti kayak waktu itu gitulah. Nah kemudian berangkatlah ke sana, pilihannya waktu itu karena memang saya datang ke embassy, ada sebuah kota Edmonton yang orang Indonesianya sangat sedikit. Menurut saya itu cukup balance lah. Kalau di Australia saya agak diejek-ejek soalnya. Oh, gampang pulang. Oke, tak cari yang paling jauh sekalian di balik sana. Tapi kalau Amerika nggak kuat bayar, oke di Kanada sebelahnya wes tempat yang dingin yang murah wes nggak masalah. Yang penting nggak ada orang Indonesia-nya. Yuk berangkat gitu. Berangkat lah akhirnya ke sana. Oke. Ya udah. Nah, tidak mau ke Indonesia itu gini ceritanya. Itu kan ketika berangkat itu sebelum krisis 98. Sehingga bayangannya tabungannya cukup untuk biaya saya sekolah. Tapi kemudian krisis 98 di mana value rupiah drop sampai berapa kali lipat itu. Sehingga tidak mungkinlah saya sekolah di sana dengan dibiayai gitulah. Jadi, yus kamu pulang aja lah gitu. Waktu itu kebetulan momentumnya ketika saya disuruh pulang, saya momentumnya lagi semangat nih, lagi naik. Karena waktu itu ada debate soal cloning, soal ada kambing cloning itu loh. Iya. Debate tentang etikalnya gimana, harus setuju atau tidak dan seterusnya. Dan saya termasuk yang ikut debat waktu itu. Dan dalam tanda petik saya merasa sangat dihargai di sana dengan argumentasi saya dengan itu. Wah, nyenengke ya, saya bukan siapa-siapa, ngomong Inggris nggak gitu baik, tapi ada loh yang menghargai argumen, bisa melewati teknikal seperti itu. Terus saya disuruh pulang. Terus alasannya memang karena nggak kuat bayar. Terus oke, nggak bisa pilihannya dua, saya di sini nggak usah dibayari. Terus sekuatnya mampunya berapa, terus nanti tak cari sendiri sisanya, atau saya pulang kan gitu. Terus saya bilang, kalau saya pulang nggak salah, tapi jangan paksa saya sekolah di universitas. Saya akan sekolah cari pelajaran saya sendiri. Terus ditanyain lah, kenapa nggak mau sekolah di universitas? Karena pengalaman saya kemarin, saya harus menjadi orang untuk didengarkan, bukan didengarkan duluan untuk ditentukan kamu orang atau bukan. Nah itu dunia yang tidak menyenangkan. Nah, jadi menurut saya, wes lah, nggak penting itu sekolah. Pokoknya aku tak cari ilmu. Urusannya ilmu kan nggak penting sekolah. Terus dengan argumentasi itu bapak, wes kamu di sana aja wes. Tapi itu ya tanggung jawab ya. Yo, tanggung jawab. Oke, berangkat. Ya saya akhirnya
ya sampai ngalami yang kita cerita zaman dulu itulah. Ya, Itu ya. bagian dari deal itu. Ya wes, saya belajar di sana. Yang sebenarnya yang paling saya kangen nih di sana itu bukan urusan gurunya, bukan urusan itunya, tapi urusan gini. Saya pengen tahu apapun, jarak untuk mencarinya itu tidak jauh. Hmm. Jadi bisa cepat responnya. Gini maksud saya. Di Kanada itu ada sistem library, perpustakaan yang terkonek satu apa? Satu Su- semua universitas gitu maksudnya? semua universitas dan semua perpustakaan, nggak hanya university. Oh, oke. Semua perpustakaan. Jadi saya tinggal nyari sebuah buku. Nah, buku, oh di sini nggak ada, adanya di sana. Saya tinggal order, saya nggak melakukan apapun. Order. Nah, nanti yang ngurusi ngirim, terus sampai di situ saya dikasih notifikasi email bukunya udah datang, saya tinggal baca bukunya, selesai ya saya kembaliin ke perpustakaan. Saya udah nggak perlu ngirim nyari kemana-mana. Jadi perpustakaan sekanada itu open akses buat saya, dan itu saya mengerikan senengnya gitu. Karena aku bisa akses mau cari majalah Indonesia mana aja ya ada di sana. Karena at least ada satu apa library yang punya koleksi itu pasti. Hmm. Nah, accessible terhadap ilmu ini saya sangat kangen itu. Makanya ketika balik ke Jogja, ke Indonesia waktu itu, saya ke perpustakaan hampir cukup lama, sebulan. Setelah itu putus asa. Karena yang ada di perpustakaan itu toh, terus ya nggak gitu. Maksudnya nggak, dalam tanda petik, tidak, suasananya tuh bukan bukan intelektual gitulah atau dialah. Tapi intinya jadi serasa sangat sempit kemudian. Yang tadinya begitu luas. Kalau mau ditanya apa yang paling berkesan buat saya itu kemudahan mengakses ilmu itu. Terus kalau dilihat dari sistem pengajarannya Mas Abrang, apa sih yang membuat beda sih? Kenapa sih mereka bisa pendidikan ya kalau kita ngelihat dari lagi-lagi apa namanya si nilai gitu ya, kita berbicara nilai lebih baik lah, terus pendidikannya lebih maju lah. Apa sih yang membuat mereka bisa lebih lebih terdepan lah gitu intinya? Iya yo. Kalau gini, kalau ngomong guru nggak terjamin juga. Dalam tanda petik Hmm. gurunya pasti baik, pinter dan seterusnya nggak juga. Guru kuantum statistik saya itu orang Polandia ngomong Inggrisnya nggak jelas. Aku pusing setengah mati itu kelas itu juga. Jadi bukan urusan itunya sebenarnya. Tapi menurut saya nomor satu integritas sih, nomor satu. Hmm. Integritas para pelakunya. Nomor satu integritas para pelakunya ya. Kalau para pelaku pendidikan itu sendiri. Jadi ketika saya ke kelas, dosen saya itu ngasih nomor telepon dan dia ngomong, kamu kalau malam telepon sampai jam berapa? Asal nggak lewat jam 2 saja, saya jawab. Kamu ketemu saya kapan saja, monggo. Hmm. Kita ngobrol kalau kamu pengen tahu. Hmm. Itu attitude sesederhana itu sangat berlawanan dengan cerita teman-teman yang sekolah di sini, yang minta tanda Hmm. tangan harus nunggu 3 hari, yang harus Yes, ketemu yes, harus benar. nunggu 5 hari. Itu Benar, saya udah benar. putus asa pasti di sekolah itu. Saya pasti sudah putus asa ini. Benar, Ini benar. anak sudah mau sekolah, memenjarakan dirinya itu udah effort itu. Jangan dibikin lebih berat lagi tuh. Kalau dia pengen bertanya itu rare, itu jarang, itu memang dia mengejar ilmu itu. Seharusnya yang punya ilmu itu, yang maksud saya, memang posisimu kamu, mohon maaf ya, dibayar untuk itu, that's your job. Dan itu job yang mulia itu. Kenapa nggak standby ready lah? Ada yang tanya jawab. Dan saya ada beberapa diskusi sangat produktif dengan dosen-dosen saya karena openness-nya itulah. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, para muridnya, para pelaku pendidikan juga itu. Para muridnya itu tahu fokusnya. Jadi kalau aku memang Hmm. nggak pengen jadi akademisi, aku nggak pengen seneng itu, ya nggak usah kuliah. Hmm. Jadi rate kuliah itu di Indonesia tinggi banget. Maksudnya orang pengen kemudian kuliah, orang pengen kuliah. Kalau di pemahaman saya di Kanada, di lingkungan yang saya alami, nggak semua orang pengen kuliah. Hmm. Sampai college saja cukup 2 tahun cari skill, habis itu kerja. Yang biasanya memang menyelesaikan sampai kuliah itu kan bidang-bidang khusus saja. Memang dia senang jadi ilmu itu sangat, pengen jadi peneliti, pengen jadi dosen dan seterusnya lah. Job marketnya tuh jelas gitu. Job marketnya jelas. Jadi fokus yang masuk situ emang pengen. Itu misalnya efeknya pada suasana. Misalnya kalau minggu tenang Hmm. sebelum ujian,
Itu satu minggu kampus saya dibuka 24 jam. Jadi saya tiduran di perpustakaan, tiduran, baca, itu 24 jam. Dan itu suasananya rame-rame kayak gitu tuh. Jadi belajar tuh komunal, menyenangkan gitu menurut saya. Karena yang di situ memang pengen belajar semua, bukan hanya karena apa. Jadi suasananya terjadi. Suasana ya. Oke, anyway, kalaupun misalkan sekarang harus ada perbaikan nih Mas di pendidikan lah, sistem pendidikan lah, sekolah di Indonesia gitu. Faktor yang paling harus pertama digali tuh apakah dari segi ya balik lagi ya sistemnya tuh apa yang harus diperbaiki gitu, yang harus diberesin tuh apanya sih kira-kira? Gini Mas, ini bakal ngomong panjang ini karena yang salah di pendidikan itu fundamental. Tapi sebelum itu saya boleh minta izin 2 menit nggak? Saya kebelet pipis. Oh iya, oke, siap. Mohon maaf nggak bisa tahan beneran ini. Minta tahan. Oke, minum dulu boleh. Oke, kita break. Oke, kita break dulu 2 menit tunggu Mas Seberang ke toilet. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, menarik ya cerita ceritanya Mas Abrang disuruh sama ayahnya ditantang terus ke Kanada sekolah, akhirnya dapat tapi luar biasa sih, seru banget gitu ya, banyak. Oke, boleh ngopi dulu dan boleh siap-siap untuk mempersiapkan pertanyaan. Di sini sudah ada masuk nih pertanyaan dari Mbak, Ibu atau Mas RD ya. Ini nanti kita bahas tentang cara mengetahui potensi anak, cara mengenal diri dan seterusnya. Oke, nanti kita bahas sama Mas Abrang ya. Oke, Mas Abrang lucu ya. Oke, udah aman sih Mas. Asik nih. Siap, ini udah ditunggu nih kayaknya. Tadi ada yang nanya di Kanadanya di mana katanya Mas Abrang? Saya di Edmonton, Alberta. Oh oke. Nah mungkin ada yang pernah ke sana atau lagi ada di sana juga yang lagi nonton ya, mungkin itu tempat di mana Mas Abrang pernah sekolah gitu. Kalau anda kemudian sekolah di University of Alberta pasti dengar nama saya legend nggak di sana. Oh gitu, oke. Tukang kisruh Mas. There's no dull moment with me waktu itu mah, itu julukan teman-teman. Itu tukang kisruh itu sampai berapa generasi ke sini Mas. Mas Abrang, saya pernah dengar di sana Mas. Oh, masih terngiang nama saya. Tapi itu di Kosiasa, Southeast Asian Student Association. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura segala macam jadi satu. Oh oke. Tapi orang Indonesianya benar-benar sedikit di sekolah itu Mas. Sedikit. Waktu saya itu pas saya tahun kedua atau ketiga itu sudah 4 orang di Siasa itu. Lumayan ada temannya orang Indonesia. Tadi pas saya ke sana ya belum ada tadi. Oke, nanti kita lanjut. Oke, tadi fundamental yang gimana Mas Abrang? Fundamental. Jadi premisnya gini. Oke. Premisnya apa namanya? Bahwa dididik itu simulasi society kecil, dia melakukan segala macam kesalahan nggak apa-apa, ditata dan diajari agar dia tahu bagaimana integrate pada society, di mana batas bolehnya, di mana batas tidaknya, gimana berinteraksi dengan orang dan seterusnya, dan ilmu-ilmu yang lain itu kan seharusnya dia siapkan ketika dia integrate pada society smooth nih. Oke, ada beberapa pertanyaan fundamental. Coba bayangkan gini. Itu pada konteks pendidikan yang ada sekarang, itu dibuat pada konteks ketika zamannya langka informasi. Sehingga buku sedikit, sumber informasi sedikit. Efeknya dijadiin dalam satu kelas. Yang pengen saya tanyakan gini, di dalam kelas itu mensimulasikan dunia luar atau tidak? Kalau tidak kan justru menghancurkan anaknya nih. Orang tujuannya mendidik itu biar kamu efektif nih ketika sudah blend ke society nih. Kalau di sini justru sangat tidak kompatibel dengan society, efeknya anaknya pasti rusak. Salah satu contoh, ketika kita di society, apakah baik yang namanya saling membantu satu sama lain? Baik, tapi ketika di kelas kita bantu satu sama lain, dimarahin guru pasti. Yes, benar. Make sense itu menurut saya loh. Kita harus berkolaborasi di lingkungan society, itu wajib kolaborasi. Kita harus kerjasama satu sama lain. Tapi ketika di kelas kita kolaborasi, ada ulangan kolaborasi, habis kita dimarahin. Gitu. Nah, terus itu, bentar Mas. Ini tak saya tutup pintu dulu. Apa laut banget deh. Oke, siap. Tampaknya ada yang lagi meeting. Santai Mas. Oke. Sorry Mas, maaf.
Oke, santai Mas. Oke, Nah, gini juga nih, ada yang ketik. Tapi sekarang kita harus menyadari juga limitasi itu datang karena zamannya ya. Misalnya gini, apakah masuk akal meletakkan anak yang umur lahirnya sama ke dalam satu kelas? Emang ini produk motor, produk mobil, keluaran pabrik tahun berapa gitu kan beda nih. Yang kita ekor kenapa didesain seperti ini? Kita duduknya sendiri-sendiri, ngadepnya buku, bukan ngadep temen, bukan diskusi yang didorong. Problem itu di society kita tidak menghadapi itu. Contohnya gini juga, ada masalah. Hanya ada satu cara untuk memecahkan masalah. Itu membunuh yang namanya divergence thinking. Itu membunuh yang namanya akar kreativitas. Karena kreativitas itu datang dari memecahkan masalah yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau kita tidak boleh memikirkan cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama, kita nggak kepake nih di society, karena kita hanya bisa jadi follower. Nah, secara fundamental menurut saya pendidikan zaman dulu itu nggak perlu diperpetuate, nggak perlu diterusin. Dulu itu harus seperti itu karena ada yang namanya limitasi teknologi, ada yang namanya limitasi informasi, sehingga mau tidak mau secara heuristik dibikin seperti itu. Kita sudah melewati beberapa limitasi itu. Kenapa itu diterusin? Justru konsep yang paling saya senangi justru konsepnya Ki Hajar Dewantoro. Semua orang guru, semua orang murid, semua tempat adalah sekolah. Ini kan jadi nggak perlu dibox dalam satu tempat, kemudian disiapkan dalam society. Dari awal, mingle di society. Jadi nggak jauh jaraknya. Jadi ketika ke society dia hanya natural progresi dari pembelajaran dia gitu. Nah, apa yang harus didandani? Semuanya, Mas. Dan karena pendidikan institusi pendidikan itu dari dulu terkenal, Mas. Institusi yang paling bisa membuat perubahan tapi yang paling susah berubah itu namanya institusi pendidikan. Susah berubah ya. Oke. Ya motif mappingnya gitu. Padahal zaman ini kalau nggak berubah ketabrak arusnya gede banget. Arus informasi gede banget. Dan ketika masuk society, masuk ke private sector sebagai anggota masyarakat yang punya kontribusi positif ke masyarakat, perusahaan atau siapa yang mengajak dia itu udah nggak peduli latar belakangnya, kamu efektif atau enggak di sini. Kalau aku pakai sekolah nggak bisa parameternya, aku tak cari parameter lain. Yang penting efektif kok. Sebenarnya sekolah itu cuma satu cara, ada banyak cara untuk memecahkan masalah yang sama. Kalau udah nggak kompatibel, ubah caranya. Nggak usah fanatik tau sama cara. Fanatik sama tujuan. Kalau cara, strategi harus sangat fleksibel, kita harus sangat adaptif. Asal tujuannya tadi tetap fanatik, menyiapkan si anak gitu aja. Oke. Nah, sedikit komentar Mas Abrang tentang pendidikan sekarang di kita yang sekarang pendidikan jarak jauh gitu ya, nggak ketemuan, gedung sekolah sekarang nggak kepake ya memang dengan kondisi seperti ini. Menurut Mas Abrang akan ada impact nggak dalam beberapa tahun ke depan atau misalkan ini berlaku lama gitu ya, impact-nya seperti apa kira-kira Mas? Kita kan jadi dingin. Kita sudah dingin. Maksudnya kenapa maskulin dan dingin tadi saya ngomong, karena di sekolah aja pelajarannya kognitif. Tapi minimal kita ada tambahan lain lah. Ketemu sama yang lain, kita bisa membaca gestur, kita dapat ekstranya. Setelah itu ekstranya dihilangin, kita cuma depan pakai webinar gitu, dan layar clean nerima informasi. Itu saya membayangkan ya, itu meeting 1 bulan seminggu 2 kali itu bisa selesai dengan Google seminggu itu. Informasi yang bisa disampaikan, dan aku bisa nyari YouTube yang lebih efektif untuk itu. Why? Kenapa harus perpetuate? Kenapa meneruskan sesuatu yang kamu tahu bahwa itu usang sih? Itu aku nggak make sense sih. Ada kok cara yang lain kok. Nggak harus gini loh. Ada salah satu contoh yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan oleh Russell Ackoff. Itu salah satu penggiat pendidikan lah, salah satu dewa, maksudnya salah satu tokoh dalam dunia pendidikan. Dia memberi eksperimen begini. Jadi pelajaran bukan pelajaran pedagogi nih keilmuannya, tapi pada kontekstual dia melihatnya. Jadi dia waktu itu percobaannya gini. Dia nyuruh anak kelas 2 SD untuk ngajari komputer hitung-hitungan, tambah-tambahan, kali-kalian dan seterusnya. Si anak SD-nya ini belum tahu ilmu itu. Pokoknya kamu ajari matematikanya ya, sama itu untuk ke komputernya. Jadi yang diberikan mission, problem mission. Terus resources-nya disediakan sama dia. Nih ada buku-buku banyak nih, terserah. Kalau kamu butuh informasi, kedekatan terhadap informasi. Dia punya objektif yang dipecahkan.
dia excitement mengerjakan. Dia berhasil menyelesaikan problem itu dalam waktu 6 bulan. Dan pelajaran yang dia yang dia serap untuk memecahkan masalah itu seperti pelajaran 4 semester. Jadi 2 tahun disingkat jadi 6 bulan ketika konteksnya benar nih. Sementara kita matematika itu belajarnya cuma belajar kalkulasi, bukan belajar matematika. Kita itu belajar kalkulasi loh, mohon maaf. Ini saya orang matematika nih. Karena saya diajari kalkulasi, tidak diajari logik sebenarnya. Kalau saya ngelihat pelajaran SD sama SMP. Nah itu kalau banyak anak ngomong itu useless, nggak berguna, saya sangat kadang-kadang nyambung juga karena kita tidak diberi konteks terhadap itu. Kalau kita diberi sebuah mission menyelesaikan masalah, salah satu toolsnya adalah harus belajar matematika, jadi nggak masalah nih belajar matematika. Kita ketemu konteks dari kebutuhan ilmu tersebut. Ini kita saya merasa pendidikan ini bisa dalam satu titik ini sangat buang-buang resources ini. Kalau gini nih cara terus ini, kita masih mengandalkan sesuatu yang sudah sangat tersedia di mana-mana. Pendidikan menyampaikan informasi, itu gampang banget nyari informasi di dunia online sekarang. Problemnya bukan itu. Problemnya kemampuan menahan stres, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan solve problem. Ada pertanyaan gini, ada salah satu simulasi yang dilakukan oleh Neil deGrasse Tyson. Bayangkan Anda seorang bos nih. Terus Anda nanya, tinggi gedung berapa? Ya 23 meter 40 cm. Yang satu lagi jawab, saya nggak tahu ya. Kasih saya 2 jam ya. Saya kasih jawabannya. Dia keluar, ngeliat bayangannya, ngitung gini. Nih jawabannya sekitar 24 meter. Dia kalah akurat sama ini. Tapi kira-kira yang dipilih yang mana? Yang apal tingginya atau yang memecahkan masalah? Yang memecahkan masalah jelas. Karena dia akan lebih berguna. Kita akan menghadapi masalah yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Masalah yang ada di sekolah, itu masalah yang sudah dibayangkan sebelumnya. Orang akan menghadapi masalah yang belum dibayangkan sebelumnya. Itu solving problem namanya. Kita nggak dilatih untuk solving problem. Kita dilatih untuk menghafalkan ilmu. Tapi nggak tahu gunanya apa. Karena kita tidak beri konteks terhadap ilmu tersebut. Nah, by the way, berbicara tentang sistem nih, Mas Abrang, apakah hal-hal ini disadari oleh misalkan Diknas gitu, sebagai pemerintah misalkan ke Kementerian Pendidikan gitu, tentang bagaimana memperbaiki, bagaimana mendandani lah dalam tanda petik atau membuat continuous improvement terhadap pendidikan, apakah ada informasi tentang itu atau Mas Abrang pernah melakukan satu research tentang itu? Bagaimana menurut Mas Abrang? Menurut saya begini, ini opini ya pasti ya. Ini opini saya begini. Pendidikan adalah tiang integral dalam society di Indonesia ini. Dia untuk menjadi tiang itu dia punya sistematika yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Perubahan fundamental pada tiang ini punya efek yang tidak bisa terprediksi. Jadi kalau dia otomatis langsung ganti berbalik 80 derajat, langsung berubah sama sekali, kita juga tidak bisa menghitung chaos yang akan terjadi. Karena tidak sederhana nih, dia sudah embed di society kita. Iya. Dia sudah sangat embed. Jadi kalau berpikir, apakah tidak ada yang berpikir? Saya yakin ada yang berpikir. Walaupun belum tentu atasannya. Pasti kalau segitu, ngomong statistik aja lah, kalau yang ngurusi pendidikan segitu banyak, pasti ada yang berpikir. Kemudian halangannya adalah bagaimana mengimplementnya. Bagaimana kita bisa kayak renovasi rumah. Kan nggak sederhana. Oh, tiangnya buruk, diambil tiangnya, ganti tiang yang lain. Bisa jebol tuh rumahmu. Jadi nggak mudah merubah sistem pendidikan yang sudah embed begitu dalam society. Ini memang rubahnya harus sedikit-sedikit nih. Merubahnya harus sedikit-sedikit menurut saya. Tapi kita tidak punya luxury itu sekarang. Kita tidak punya kemewahan. Dunia bergerak sangat cepat. Dan speed berubahnya ini tidak akan bisa ngejar. Lagian ketika ini berubah pun akan terjadi resistensi yang banyak. Karena dogma sisa kemarin masih kuat. Solusinya menurut saya sebenarnya kalau sudut pandang society nggak usah dipaksain nih yang dinas pendidikan. Karena dia Departemen Pendidikan nggak usah memaksakan, karena kita tahu persis lah sistem yang sudah berjalan melibatkan banyak orang nih. Ketika bergerak akan terjadi perubahan distribusi ekonomi dan seterusnya. Itu akan menghasilkan
instabilitas yang luar biasa. Tapi gini aja lah, jangan alangi yang emergence baru. Pendidikan alternatif, ada yang nyoba hal yang baru, jangan kemudian distandarisasi semuanya. Your way is old way. Jangan ngerasa kamu harus standarisasi semua. Ini yang saya problem justru itu sama dinas pendidikan. Lambatnya perubahan saya menyadari bahwa itu tidak mudah untuk untuk shift badan segede itu. Ini resikonya senegara ini. Tapi kalau ada emergence kecil-kecil, sekolah alternatif, sekolah apa, nggak usah terus kemudian, ayo distandarisasi biar kamu disamakan sama kita. Dan kamu udah nggak dipercaya sistemnya, mohon maaf sama dunia. Dan bukan hanya Indonesia, itu dunia ini. Itu old way itu. Biarkan itu die down. Tapi kita lihat nih dari percobaan beberapa alternatif ini, mereka punya hipotesis yang berbeda. Kasih mereka ruang, kasih mereka pupuk sedikit, nanti kelihatan nih mana yang berhasil. Itu yang kemudian menjadi gantolan untuk berikutnya. Itu strategic thinking-nya. Kalau mikir sebagai bangsa, kalau mikir sebagai institusi yang harus menguasai semuanya, ya kita sudah nggak punya harapan kemudian. Urusannya sudah bukan pendidikan, urusan harga diri, ya urusan ego sektoral, beda lagi itu. Oke. Anyway, ini juga ada yang nanya bagaimana pendapat mengenai konsep sekolah alam di Indonesia gitu. Tadi ya yang tadi Mas Abrang bilang adalah alternatif gitu. Dan mungkin pengen sedikit juga singgung tentang ya kita tahu bahwa masyarakat kita ini religius lah dalam tanda petik gitu ya, di mana sekolah dengan basic agama bisa, sekolah dengan basic keruhanian lah dalam tanda petik gitu. Nah, itu ada pengaruhnya nggak sih Mas? Apakah dengan memperbanyak si religius itu, dengan memperbanyak konektivitas itu, dengan si sekolah gitu ya, dengan sekolah berlatar belakangkan agama dan seterusnya, dengan pendidikan, dengan kesadaran, menurut Mas Abrang itu gimana tuh si perkembangan? Silakan. Saya jawab jujur apa ora gitu nanti bisa. Oke, whatever ya. Aku just try to be true. I give whatever I can. Kalau mau nanti dihajar sama teman mau dihajar. Ya, nggak, maksudnya kan nanti ada kaitannya sama pengalaman Mas Abrang belajar di Kanada sana gitu ya. Misalnya di sekolah Kanada di sana misalkan nggak engage sama satu religion gitu misalkan, tetapi kok bisa lebih apa atau gimana? Nah itu kan ada parameter pasti. Silakan. Salahnya di mana Mas menurut Mas? Menurut saya salahnya di sini. Karena Islam dianggap sebagai religion. Saya tidak setuju Islam itu religion. Religion adalah subsistem dari society. Subsistem yang ngurusi spiritual dari society. Itu yang namanya religion. Dan saya sama sekali, mohon maaf, saya sama sekali tidak percaya bahwa Islam itu agama. Religion. Saya percaya Islam adalah comprehensive system of life. Jadi ada ekonomi di situ, ada hukum di situ, dan di ayat Quran misalnya di Islam, itu yang nantang untuk berpikir kritis, itu banyaknya luar biasa menurut saya. Ditantang sama Tuhan, lihat di horizon, lihat ini kayak gini, kamu pikir sendiri untuk orang yang berakal, itu dipantai harga dirinya itu. Kok nggak paham sih, aku berakal atau enggak sih, itu tantangan menurut saya, ya. Dari sependek riset saya, agama yang paling nantang untuk urusan logik itu agama Islam. Dan agama yang paling sering diajak diskusi itu agama Islam. Diskusi mencari truth bersama nih, bukan mengimpos truthnya. Menurut saya, kalau pendidikan Islam dianggap sebagai dogma Islam, dia sendiri nggak paham yang namanya Islam. Itu problem utamanya gitu. Jadi menurut saya pendidikan Islam itu nggak make sense. Yang bisa ngomong seperti itu, menurut saya dia nggak betul apa yang namanya Islam. Karena Islam bukanlah satu segmen religius spiritual. Itu lengkap sebagai system of life, itu komprehensif menurut saya Islam. Jadi kalau pendidikan dalam dunia Islam, itu bukan pendidikan ngaji, sholat, bukan hanya itu. Tapi way of living, way of thinking, openness, dan seterusnya. Dan itu semua dijabarkan di Quran, mohon maaf. Aku sebisa mungkin nggak berani ngelawan Quran karena menurut saya itu coherence truth yang jadi pegangan. Ini nggak sesederhana yang dibayangkan menjadi pegangan seperti apa ya. Tapi maksudnya saya melihat Quran itu sebagai coherence truth yang memang bisa direfleksi ke kehidupan. Jadi itu bisa lebih panjang lagi membahasnya. Tapi intinya bahwa begini, pendidikan Islam, terus kemudian ada ngomong matematika Islam, apa dikasih kata Islam.
itu terus terang kalau dari sudut pandang saya, kok nggak cocok ya saya sama pemahaman saya tentang Islam. Kalau Islam konsepnya adalah rahmatan lil alamin, kamu nggak bisa ngomong ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam. Yang ada adalah sistem ekonomi yang ditawarkan Islam dan hipotesis sekarang yang belum sampai dan belum paham terhadap wisdom yang ditawarkan oleh Islam. Misalnya contohnya gini, Islam nantang apa nggak boleh apa namanya nggak boleh minum alkohol. Dunia Barat apa namanya menertawakan. Emang kenapa alkohol? Tapi lihat faktanya, di bawah 17 tahun nggak boleh loh minum alkohol. Kenapa? Karena itu nggak baik. Orang hamil nggak boleh minum alkohol. Kenapa? Karena itu nggak baik. Kalau kamu nggak baik, kenapa tetap kamu bolehin? Islam jelas ngomongnya, itu nggak baik, nggak usah. Di sana masih ada enaknya ya. Ya adalah yang apa yang hamil sama anak kecil aja nggak boleh. Yang gede-gede bolehlah, dia eman-eman rada enak. Ini bukan masalah fundamental bahwa mereka tidak tahu bahwa ini tidak baik. Mereka tahu, tapi cuma posisinya belum sampai pada keberanian menghalangi itu untuk tidak dikonsumsi. Islam sudah jelas memberi konseptual komprehensifnya. Dan Islam nggak bisa dipotong satu kecil, satu ayat, itu coherence truth. Islam, saya berkali-kali ngomong coherence truth ya, saya sedikit menggali ke situ. Ya. Ada dua jenis apa namanya set truth. Bagaimana kebenaran itu bisa dilihat. Paling gampang di dunia sains nih. Ada yang namanya kebenaran matematika, saya sebut aja, dan ada kebenaran fisika. Bedanya gimana? Kebenaran matematika itu dibuktikan dengan dirinya sendiri. 2 kali 3 sama 6. Apa buktinya? Karena 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi dia membuktikannya ke dalam sistem itu sendiri. Kalau fisika, itu enggak namanya correspondence truth. Kebenaran yang berhubungan dengan dunia luar. Gimana? Dia membuat model dengan matematika. Modelnya diambil dari coherence truth. Modelnya gini rumusnya, dibuat percobaan keluar ke dunia. Bener enggak? Kalau benar berarti itu rumusnya benar. Lihat apa yang dilakukan oleh fisika. Dia ngeceknya keluar, correspondence, bikin modelnya pakai correspondence. Kebenaran yang terbungkus sendiri. Dalam sistemnya itu ada benernya, nggak perlu dunia luar. Sekarang saya tanya sederhana. Quran itu kebenarannya coherence atau correspondence? Dia butuh dibuktikan keluar. Atau dia kebenarannya pada sistem dia sendiri memang sudah benar. Nggak usah ada dari luar sekalipun. Dia sudah sistem yang lengkap. Nggak make sense kalau itu correspondence. Ini yang kasih Tuhan ini. Kita nggak akan bisa mampu mengkorespondenskan kebenaran Quran keluar. Yang bisa kita ambil itu adalah kebenaran koheren nih, bahwa semua terminologi dan segala macam itu murni milik Quran. Nggak bisa kita ngomong mereferensikan keluar. Apa arti manusia harus tanya Quran sendiri. Al-Furqan, isinya the criterion. Itu kan penting banget untuk melihat kriteria terhadap apapun. Kalau mengukuran itu buku yang amat sangat scientific way of thinking sebenarnya, walaupun bukan pakai sufficient reasonnya si metode ilmiah, tapi itu sangat logik dan logiknya induktif loh. Logiknya deduktif loh, bukan induktif. Hampir kebanyakan sains logiknya induktif. Tapi kalau premis yang disampaikan sama Quran kebenarannya deduktif. Itu ya, nanti malah belok filsafat. Tapi intinya gitu, bahwa kemudian Quran sebagai coherence truth itu penggunaannya seperti matematika. Kita menggunakan model itu untuk real life. Kemudian dalam real life, ini comprehensive way of life. Ini yang diberikan tahukan sama Tuhan, kamu nanti peradabanmu akan sampai sini. Kamu suatu saat akan memahami kebenaran Quran. Kan kalimatnya gitu. Ya. Lihat kamu di angkasa, lihat dalam dirimu, dan dalam suatu hari kamu akan lihat tahu semua kebenaran Quran. Bahwa kita belum tahu, mungkin kita belum sampai. Tapi orang Islam dikasih bocoran nih. Kamu sampai di sini loh suatu saat. Ini kamu pahami komprehensifnya, walaupun kamu belum menemukan belum menemukan correspondence truth-nya. Buktinya apa? Coherent truth itu nggak butuh bukti. Coherent truth itu hanya butuh konsistensi. Mohon maaf. Coherent truth itu hanya butuh konsistensi, benar atau salah dalam sebuah sistem. Yes. Nah ini ketika dalam informasi sistem dalam Quran kita lihat sebagai coherence truth. Kita mau bikin apa-apa bisa, nggak usah pakai ini Islam, pendidikan Islam, ini Islam. Menurut saya itu memang kamu nggak paham premisnya yang dikasih Tuhan di Quran ini. Gendeng bahwa Islam disebut sebagai agama itu untuk semua umat manusia di muka bumi ya. Islam itu comprehensive way of life. Jadi
yang tadi di pertanyaan Mas Abu tadi, bagaimana dengan sekolah Islam, sekolah agama itu, jadi paham bahwa saya agak nggak nyambung dengan pertanyaan itu, karena itu bukan sekolah Islam, itu sekolah yang berdasar pada limitasi pemahamanmu terhadap Islam yang pengen kamu turunkan ke generasi berikutnya. Yes. Limitasinya udah Maaf berbentuknya ini agama gitu ya. Oke, Mas, ya agama, keren gitu. pakai agama. Ya, mohon maaf kalau rodok berapi-api ya, rodok gemes soalnya. Nggak, keren Mas, mantap. Ini entah dari mana mau dapat pemahaman atau penjelasan Quran yang dikaitkan sama si koheren sama koresponden ini, itu jarang banget gitu loh Mas Abrang, ya di mana kan sekarang orang baca Quran ya udah gitu ya, Quran kitab suci yang dibaca, yang outcome-nya ada pahala, ada hasilnya gitulah kira-kira. Tetapi ya balik lagi bahwa inti daripada intinya kan bukan masalah dibacanya, tetapi bagaimana membuat kita jadi tadi menantang berpikir dan seterusnya. Itu keren. Oke, ini pertanyaan udah banyak Mas Abrang. Terakhir dari aku nih, mungkin kalau mau dikatakan secara singkat aja Mas Abrang, simple way gitu. Pernah juga dibahas di dalam satu serial YouTube-nya Mas Abrang, tapi pengen juga Mas Abrang menyatakan langsung di sini gitu. Ilmu apa sih sebenarnya Mas Abrang yang paling penting gitu kira-kira? Saya pernah, menurut seperti yang di video itu saya katakan, yang ilmu yang paling penting adalah metakognitif. Jadi tidak hanya menggunakan akal, tapi tahu bagaimana akal digunakan. Jadi itu kemampuan reflektif. Karena hidup cermin itu dalam tanda petik menderita. Hidup tanpa cermin, fisik secara biasa tanpa cermin lah, sisiran ya susah, kamu lihat ada blemish di mana agak susah. Cermin itu sangat berguna. Apa? Untuk melihat dalam dirimu yang tidak bisa langsung dilihat. Karena indera itu sifatnya semua keluar. Kita butuh cermin untuk membuat yang sifatnya keluar untuk bisa melihat ke dalam. Cermin yang paling dialami semua orang adalah cermin ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah itu, responnya gini, saya dimarahin, ada orang nggak senang, itu cermin buat kita kalau mau memanfaatkan. Tapi ada kalau kita bisa melihat diri kita sendiri dalam tanda petik ya, kita bisa menganalisa salahnya di mana, bagaimana pikiran saya kok bisa kayak gini, saya ngurut sendiri, itu metakognitif. Jadi kamu nggak hanya punya akal, tapi kamu punya sesuatu yang sehat, akal itu sendiri sehat atau tidak. Jadi mengubah jadi yang otomasi menjadi conscious. Conscious sesungguhnya adalah, kalau saya biasa menyebut di lingkaran yang lebih kecil, mohon maaf ini di diskusi martabat saya punya diskusi martabat tiap bulan ada. Itu saya menyebutnya metakognitif, itu saya menyebut sebagai kesadaran sutradara. Dalam diri manusia ada kesadaran aktor dan ada kesadaran sutradara. Kesadaran aktor adalah yang kamu lakukan setiap hari pada belief system yang kamu miliki. Saya percaya ini benar, saya ini percaya buruk, melakukan itu. Sutradara adalah yang lihat aktornya ini. Bener nggak sih skripmu? Ke efekmu kayak gitu sih. Ke inimu gitu sih. Nah, kemampuan hidup dalam kesadaran sutradara itu detached dengan ego. Jadi kamu bisa mocking dirimu sendiri, kamu bisa ikut lain dirimu sendiri, kamu bisa, misalnya paling sederhana gini, dia nemenin terus nih. Dia cuma ngomong gini, kalau yang keluar dari mulutmu bukan asli dari punyamu, nggak usah ngomong. Kalau yang keluar dari mulutmu cuma kamu pengen kelihatan hebat, nggak usah ngomong. Kalau yang keluar dari mulutmu cuma kamu pretensi, pengen mempengaruhi orang, nggak usah ngomong. Ini 90% dalam hidup ini jadi diem nih. Duh, latihan gue, aku ngomong ini beneran niatku baik nggak ya? Ini karena ada sutradara nih yang ngawasin terus. Kesadaran sutradara itu yang saya sebut di video lain itu sebagai metakognitif, kemampuan untuk mereview di dalam dirimu sendiri itu loh. Itu ilmu yang paling penting, karena yang lainnya itu gampang diakuisisi kalau kita sudah tahu jarak dengan diri kita sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke, metakognitif ini sedikit lagi Mas Abrang. Metakognitif ini ada kaitannya sama usia kedewasaan nggak sih Mas Abrang? Dalam artian semenjak kapan sih ditanamkan kesadaran tentang metakognitif ini, tentang ada si sutradara? Itu kan juga nanti ada kaitannya pasti sama spiritualitas gitu kira-kira. Menurut Mas Abrang gimana? Saya nggak yakin ini bisa diajarkan. Kalau ini dikondisikan agar dia mengalami sesuatu yang memungkinkan untuk dia menyadari, mungkin bisa. Itu harus dari experience tuh. Kalau diajarkan itu lewat kognitif aja itu. Padahal yang mau kita bangkitkan itu kan metakognitifnya. Itu nggak bisa dibangkitkan kalau nggak pakai kognitifnya sendiri. Kalau pakai kognitifnya orang nggak akan terpercik juga lah.
Warzuqni fahma, pemahaman itu rezeki, menurut saya itu masuk banget pada area itu. Jadi bukan bergantung umur juga, bukan bergantung, ini benar-benar menurut saya Tuhan yang ngasih trigger sih. Tapi menurut saya kalau kamu pengen apa namanya, pengen menuju situ, nomor satu rindukan dulu bahwa kamu pengen itu. Nomor dua, experience life as it is. Life ki amazing, luar biasa loh kalau diperhatikan. Garuk muka itu yang tidak diperhatikan. Tinggal dikasih sebuah simulasi bahwa tanganmu diikat, mukamu gatel, itu sudah bisa bersyukur ribuan kali lipat ini enak gini. Saya Iya mendapat benar. pengalaman, itu dari jerawat, Mas. Jerawatan gede gitu, terus saya nggak bisa garuk. Ya Allah, namanya garuk tuh nikmatnya kayak gini ya. Saya baru sadar, maksud saya harus dikasih masalah dulu untuk sadar hal-hal yang seperti ini sih. Terus saya replikasi ke yang lain. Ternyata yo urip ki hidup itu amat sangat berharga, Jadi precious. jadi kalau kalau Ar-Rahman ngulang-ngulang kata-kata yang sama dengan nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan itu relevan banget ya Mas. Dan itu gemes itu samaan. Gemes. Nikmat mana lagi sih kamu dustakan? Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Abrang, seru ya malam hari ini, keren. Mas Abrang selalu mind blowing deh, pokoknya luar biasa. Oke teman-teman, kita diskusi. Ini pertanyaan yang masuk direct message cukup banyak banget nih. Mudah-mudahan bisa tercover semuanya ya, mudah-mudahan. Bismillah. Oke, ini ada dulu dari chat dulu ya, ini soalnya pertama masuk. Ini komentar dari Mas Abrang. Cara mengetahui, sebentar, dari Mas RD tadi ya, cara mengetahui potensi anak dan mendidik anak sesuai potensinya agar selalu menjadi pribadi yang bertumbuh itu gimana Mas Abrang? Dan cara mengenal diri dari potensi itu, dari potensi diri itu gimana? Intinya gimana menemukan potensi dan mengembangkan bakat potensi misalnya anak gitu misalkan. Silakan Mas Abrang. Oke, saya harus kasih disclaimer dulu. Pengalaman saya punya anak mungkin baru 10 tahunan, jadi pasti lebih banyak yang punya pengalaman dan lebih valid. Jadi saya mengatakan akan merespon dari pengalaman yang saya alami sendiri. Saya percaya bahwa perjalanan dari anak kecil menuju mati dewasa itu adalah perjalanan dari potensial menjadi aktualisasi. Ketika kecil semuanya potensi, ketika gede harapannya semua potensi itu menjadi aktual. Saya hanya tahunya itu. Nah terus kemudian gini, ketika sama anak, saya mencoba untuk meletakkan kategorisasi modern itu nomor 2. Apakah dia anak yang talkative, apakah anak dia yang pinter, apakah anak dia anak yang sabar, apakah dia potentialnya tinggi, apakah dia openness-nya rendah, itu saya nomor 2. Karena ada posibilitas, karena sangat besar kemungkinan ada bias. Kalau sama anak saya lebih mudah melihat baiknya daripada melihat buruknya. Jadi untuk assessment itu nanti saya takut tidak punya objektivitas. Jadi yang saya lakukan dengan anak saya itu adalah bergaul seperti dalam tanda petik seperti orang lain. Jadi bergaul gimana nih? Terus bergaul karena dalam tanda petik umur saya segini udah 40 lebih itu biasa dalam tanda petik menilai orang dengan cara bergaul. Itu alat yang saya latih selama ini. Jadi sama anak itu ya saya perlu bergaul nih. Saya kasih trigger ini gini, udah marah ya marah, nggak seneng ya nggak seneng, tapi diukur lah, diukur jangan sampai damage dia gitu aja, damage physically atau psychologically. Yang saya perhatikan lama-lama muncul nih di kepala saya tanpa saya bangun, karena bergaul terus-terusan, dan saya perhatikan lama-lama muncul sendiri peta nih. Tipikal anak saya tuh kayak gini nih. Saya belum tahu istilah itunya, belum tahu istilah formalnya. Saya takut nih kalau masuk istilah formal, takut tidak objektif itu. Saya punya peta dulu. Tipikalnya anak saya kayak gini loh. Kan kita reaksioner. Kalau ini dimarahin segini aja. Kalau kelebihan patah dia. Kalau ngasih tahu lebih efektif kayak gini nih. Nah dari perilaku itu yang kemudian menghasilkan interaksi yang lebih jauh, itu lama-lama ketahuan nih polanya. Misalnya anak saya nomor 1. Saya tahu trigger dia adalah keinginan dia trigger dia itu duit. Dia karena duit seneng banget.
Dan saya tidak memandang itu rendah. Anak punya affinity sendiri, itu trigger dia, tangga dia untuk mencari kesadaran yang lebih tinggi. Jadi ngajarin matematika anak saya waktu itu, kamu cari dulu di Tokopedia, dihitung berapa itunya, jumlahnya, nanti kita dealing. Dia kalau ngitung harga gue cepet banget, Mas. Affinity-nya nih anak ini kalau berhubungan sama kepentingan dia, urusannya sampai cepet banget nih anak ini. Oke, saya bisa memanfaatkan tools ini nih untuk interaksi terus-terusan sama dia. Oke, terus kemudian saya sama dia dealing terus nih, dealing tentang banyak hal lah. Misalnya yang terakhir dealingnya adalah dia pengen Lego yang harganya cukup lumayan. Itu mainan yang kreatif. Oke lah sebenarnya. Tapi saya nggak mau melewatkan kesempatan ini. Dealing dulu, gimana? Kasih sesuatu ke Pak Anda, ke Pak Anda nih. Ya gimana? Segitu ya, tabunganmu. Jangan tabunganku. Loh, aku nggak mau pakai tabunganku. Oke. Dia kan affinity-nya sama duit lumayan, makanya dia nggak mau pakai tabungannya, maunya pakai duitnya bapaknya. Aku, yus tak beliin tapi syaratnya gini. Aku minta 2 aplikasi dari kamu. Maksudnya kamu bikin aplikasi. Loh gimana caranya? Tak beliin itu tutorial. Kamu selesai tutorial ini, Anda beliin. Saya hitung tuh tutorialnya bisa sampai 1 tahun tuh baru selesai itu. Tapi biarin aja gitu. Dia coding. Jadi ini yang saya maksud dengan contextual learning nih. Sebenarnya dia nggak pengen coding. Tapi saya kasih missionmu untuk mendapatkan misi untuk mendapatkan Lego itu harus melewati halangan yang namanya coding nih. Ada beberapa manfaat yang di situ yang terjadi. Satu, dia belajar coding memang, tapi itu bukan yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting adalah dia harus bertahan pada stres yang cukup lama nih. Dia harus carry on pada mission yang panjang. Itu menurut saya kapasitas itu paling penting, bagaimana dia bisa menampung stres untuk objektif yang panjang nih. Kalau dia bisa nahan setahun, udah lumayan itu. Dan dia bisa menyelesaikan sesuatu. Dan itu yang paling penting. Karena menyelesaikan sesuatu itu menurut saya seperti otot. Kalau nggak dilatih, si anak ketemu masalah sedikit, belok nih. Ketemu masalah dikit, belok nih. Karena saya pengennya kamu ketemu masalah, hadepin, gimana caranya? Harus selesai. Nggak tahu caranya, nih caranya Google. Nggak ketemu, nih caranya YouTube. Nggak tahu, Panda juga nggak tahu. Gimana kalau Panda nggak bisa ngajarin? Kamu harus bisa nyari sendiri caranya gimana. Sekarang karena karena dia punya tujuan untuk memecahkan masalah, dia menemukan dirinya kemudian sendiri. Karena dia yang akan menemukan bakatnya itu si anaknya sendiri. Karena orang tua sendiri belum tentu mengetahui dirinya sendiri. Bagaimana dia mengetahui anaknya? Dia hanya mampu mengetahui anaknya dari kacamata yang dia bangun seumur hidupnya. Padahal yang dibikin untuk anaknya dari Tuhan itu pasti lebih besar dari kacamata yang mampu dilihat oleh orang tuanya. Jadi yang bisa kita lakukan bukanlah membentuk si anak, tapi menemani si anak untuk punya modal merubah potensinya menjadi aktualisasi. Dan itu biasanya dengan neraka dalam tanda petik lah. Neraka itu maksudnya, nih susah nih seminggu, nih kamu harus keringetan nih, ayo ngotot dan seterusnya. Fighting powernya dan apinya itu loh harus ada terus. Jadi mungkin jawaban saya tidak populer dan tidak langsung menjawab, tapi sudut pandang saya seperti itu, mohon maaf. Experience-nya keren, Mas. Terima kasih, dan ini pasti memberikan inspirasi kepada penanya. Thank you, terima kasih banyak, Mas Abraham. Oke, kita ke Mahfud Anan. Silahkan, boleh untuk di-unmute. Mas tampaknya ya, Mas Mahfud Anan. Cek. Oh, kalau enggak, mungkin ini kepencet, kita ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, silahkan. Iya, jadi tadi kalau disebutkan soal seputar pendidikan di Indonesia ya, kalau diperhatikan kan banyak orang-orang yang sekolah di luar negeri gitu kan, dan mereka itu belajar tentang hal-hal yang pada dasarnya adanya di luar negeri sana, gitu. Seperti tadi misalkan dari di Kanada gitu, yang belum tentu sesuai dengan situasi di Indonesia kan. Kayak misalkan Kanada itu kan bisa dibilang seperti benua kan, sedangkan Indonesia itu kepulauan. Jadi dari situ aja sisi tantangan dan kondisi alamnya sudah berbeda. Jadi kemudian ada beberapa profesor di Indonesia yang sudah mulai menginisiasi mengangkat hal-hal yang memang spesifik Indonesia dengan
dengan pendekatan Indonesia juga, tapi masih belum banyak gitu. Kemudian dari faktor lingkungan itu, warga dan sekitarnya, ya kebanyakan orang sudah termasuk istilahnya udah pasrah ya, aduh ngapain sih mikirin hal-hal yang rumit-rumit gini, untuk kegiatan sehari-hari ekonomi aja udah pusing, harus memikirkan hal-hal yang lain. Tapi kemudian dari sisi budaya jadi makin tergerus ya. Jadi yang namanya kearifan lokal itu yang mestinya Indonesia sudah punya caranya sendiri, tapi mulai ditinggalkan orang, itu jadi problem buat kita. Beda dengan Cina, misalkan mereka sudah dari sejak lama punya kearifan lokal yang berkembang, sehingga kalau misalkan orang diinfus itu di rumah sakitnya, mereka tidak pakai cairan kimia seperti yang ada di negara-negara Barat ya, tapi lebih kepada pakai itu pakai tanaman-tanaman gitu, jadi kayak semacam obat-obat tradisional. Nah di kita tuh belum seperti itu. Nah masalahnya di kita itu kalau misalkan mau menggali kembali budaya lokal, kearifan lokal, butuh kesadaran bahwa ini ada pangsa pasarnya, ada modalnya. Nah hal-hal yang seperti ini tentu perlu campur tangan pemerintah, tapi dari pihak kita sendiri sebagai warga biasa gitu, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, setidaknya di kalangan yang terdekat lah, seperti RT RW gitu, atau mungkin tidak harus yang terlalu canggih seperti obat-obat tradisional, tapi mungkin bisa jadi hal-hal kebudayaan misalkan. Jadi seperti hal-hal yang seperti ini yang bisa kita lakukan. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, jadi intinya gimana kearifan lokal untuk bisa dikembangkan gitu ya Mas Aryo ya, poinnya ya. Iya. Dan yang lebih baik, yang utamanya membangkitkan semangat bahwa kebudayaan lokal ini masih cocok buat kehidupan kita. Jadi kalau memunggungi malah jadi rugi. Jadi yang penting itu. Oke, sip. Oke, thank you Mas Aryo. Mas Abrang, boleh tolong direspon, silakan. Terima kasih. Saya pengen merespon. Pertama, saya belajar di Kanada itu belajar matematika dan fisika, yang itu mau di bulan pun sama, nggak cuma di Indonesia. Hukum fisika di Kanada dan di Indonesia sama, Mas. Matematika di Kanada dan di Indonesia sama. Jadi mau di Indonesia, mau di bulan, mau di Mars sama hukum fisikanya, jadi nggak ada masalah. Saya mau sekolah di manapun juga. dan mohon tolong jangan dikotomikan soal luar negeri atau dalam negeri itu. Karena gini, ilmu itu seperti gini. Ini yang sering disalahpahami juga terhadap Islam. Kita kan kesel nih kalau ISIS diomongin sebagai representasi Islam. Yes. Karena pelakunya itu beda dengan ajarannya. Kalau pelakunya busuk bukan berarti ajarannya yang busuk. Kalau yang salah ISIS, jangan Islam yang disalahkan. Ajaran Islam tuh kayak bisa jadi si ISIS ini tidak mengikuti ajaran Islam, tapi dia ngaku Islam. Nah itu problemnya. Nah ini juga, itu juga berlaku dengan sains dan ilmu. Jangan disalahin orang sama sainsnya. Ilmu itu tidak perlu, nggak melawan budaya, nggak mau nginjek orang sama sekali. Wong namanya cuma pencarian pengetahuan kok. Sains itu adalah metodologi untuk mencari ilmu. That's it, sederhana. Dan dia punya set cara untuk bisa membuktikan mana yang benar, mana yang salah, sehingga bisa terbangun. Tadi pendapat tentang budaya, bahwa budaya kita adalah benar dan luhur dan segala macam. Saya sangat setuju sebenarnya, sangat setuju di mana-mana. Tapi problemnya yang saya dengar udah ribuan kali, nggak cuma ratusan kali, tentang bagaimana kita menjaga budaya kita. Tapi itu semua menjadi slogan, bukan menjadi perilaku. Kalau dia memang benar-benar budaya kita benar-benar baik untuk masa depan, pasti dia bisa bertahan melawan perubahan zaman. Buktikan. Sebelum 1000 orang patuh pada itu, buktikan pada lingkungan kecil. Kalau itu memang dia efektif, pasti yang lain mengadopsi. Sesederhana itu. Saya pernah juga misalnya diejek, ginilah, ada seorang dukun yang teman saya yang bisa ngelihat jin-jin itu dan marahi sains. So, mereka nggak percaya, ini beneran ada, ini gini. Oke, aku percaya, kamu jangan nyalain mereka. Tak cariin orang. Sains, ada pemendang Nobel fisika yang dia kalau bisa kamu nemuin dia sama jin, berangkat dia ke Indonesia, mau dia.
Dia kalau orang yang memang mencari ilmu, dia nggak menutup mata dari semua kemungkinan ilmu. Orang yang masih memberi jarak dengan ras, dengan agama, dengan budaya, itu memberi jarak, tidak bisa melihat sisi manusianya. Menurut saya itu yang kemudian memberi dikotomi sendiri. Menurut saya di dunia ini open game kok, semua boleh kok. Misalnya walaupun keadaan sekarang juga, kenapa kelihatan Barat yang dominan, mereka membangun Renaissance dengan logiknya, kemudian terbangun sistem korpusnya dan seterusnya, itu berjalan sudah ratusan tahun yang kita telat memang. Bahwa mereka kemudian sekarang di atas, yes. Apakah kemudian kita berarti harus melawannya? Menurut saya perangnya bukan melawan metodologinya. Kita menemukan metodologi juga yang nggak kalah hebatnya dan melakukan, tidak hanya menjargonkan. Saya bisa mengargumentasikan banyak hal tentang itu, bahwa kita mau melihat budaya dari sudut pandang mananya sih? Sudut pandang scripture-nya, sudut pandang kita bisa nggak sih membedakan budaya sama tradisi? Itu banyak yang itu cuma masih selip nih. Tradisi dan budaya dianggap hal yang sama. Itu fenomena yang sama sekali berbeda juga. Kalau kita ngomong budaya, yang dimaksud itu budaya atau tradisi. Kadang-kadang ada yang maksudnya tradisi tapi kosakatanya budaya. Nah, misalnya kalau pakai herbal itu tadi, pakai obat-obatan tradisional. Jangan salah, saya ngumpulin juga banyak hal seperti itu. Saya punya katalognya di sini. Saya dengar dari orang tua, saya catat. Saya dengar orang tua, kita catat. Kita ada katalognya seperti itu. Tapi untuk bisa membawa itu ke ranah umum, mainstream, itu bukan urusan kampanye. Mau pemerintah kuatnya kayak apa, dia nggak akan bisa. Yang bisa membawa itu pada ranah mainstream adalah bukti yang bisa diuji bersama. That's it kok, sederhana. Ada orang ngomong, misalnya ada orang ngomong, aku punya obat COVID nih. Sederhananya, kamu ambil COVID suntik ke dirimu sendiri. Kalau kamu berani dan kamu sembuh, coba ini kita pakai tes eksperimen. Kalau memang benar itu terbukti, dipakai bersama. Udah sesederhana itu. Menurut saya, manusia mencari yang paling efektif, manusia mencari yang paling mudah. Semua areanya di situ kok. Mau lewat mana saja, asal itu memenuhi kebutuhan, bisa bersaing dengan yang sudah ada, itu pasti akan diambil berikutnya. Jadi open game ini. Menurut saya, kalau saya sangat setuju, ayo kita ambil budaya kita. Oke, tapi kita rumuskan nih budaya ini. Gimana bisa melawan arus yang barat nih? Jangan kita pertahankan hanya karena sentimental. Tapi kita transformasikan ini memang menjadi sebuah sistem yang memang patut untuk dihadap-hadapkan. Jadi kita membela itu bukan karena hanya ingin membela atau hanya karena harga diri, tapi memang karena itu efektif. Ayo kita analisis bersama. Saya walaupun saya sekolah di Kanada, exposure saya terhadap naskah kuno juga tidak sedikit. Mohon maaf, maksudnya bukan sombong, tapi saya bukan saya buta terhadap budaya. Saya menggali juga budaya itu dan saya mencoba mencari rumusannya. Dan saya belum berani ngomong ayo bareng-bareng sebelum memang ada rumusannya yang bisa melawan establishment nih. Kita perang bukan lewat propaganda, kita perang itu lewat bukti menurut saya. Oke, keren. Perang bukan lewat propaganda tapi ada buktinya. Terima kasih. Ini pasti menjawab pertanyaannya Mas Aryo tadi. Kita ke Mbak Indah Rizky Putri. Silakan Mbak Indah. Baik, selamat malam Kang Abu dan Mas Abrang. Malam. Silakan Mbak. Sebelumnya saya ini meng-highlight kalimat dari Mas Abrang ya. Tulang punggung dari pendidikan itu adalah etik. Saya sepakat sekali dengan hal itu gitu, bahwa tulang punggung pendidikan itu adalah etik. Cuman di sistem kita di Indonesia, etik itu ya kemudian diseberangi oleh sistem yang ada di pemerintah gitu. Pengalaman saya ketika SD, SMP, dan SMA dahulu, saya dituntut belajar sejarah itu untuk menghafal nama-nama pahlawan, tanggalnya tanggal berapa, harinya hari apa, bukan untuk memahami ketika tanggal ini terjadi, oh ada peristiwa ini dan ada salah seorang pahlawan kita yang dengan gagah luar biasa, cintanya dengan tanah air, dia mengorbankan jiwa dan hartanya gitu. Bukan itu yang diajarkan. Dan lagi ketika saya kuliah, pengalaman saya, dosen itu dituntut dengan poin-poin, dan poin itu didapatkan melalui pengabdian dosen kepada masyarakat, adanya penelitian, sehingga dosen-dosen itu memiliki kualitas tertentu berdasarkan poin itu gitu, bukan berdasarkan peran si dosen itu untuk mahasiswa atau untuk masyarakat gitu.
Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, gimana gitu tulang punggung pendidikan itu, etik itu gitu. Gimana cara membangunnya, dan menurut Mas Abrang, masihkah sistem pendidikan kita ini memang sistem pendidikan yang kita butuhkan? Dan kalau memang tidak, kira-kira kemana kita bisa menggugat hal ini? Berkaitan juga dengan etik tadi, atau kita harus menunggu layaknya salah satu lirik Fatwa Hati, jangan kau bimbang pada waktu gitu. Biarkan waktu nanti yang menjawab gitu. Dan satu lagi, sebenarnya pentingnya pendidikan ini untuk apa gitu menurut pandangan Mas Abrang? Apakah pendidikan itu agar kualitas ilmu kita meningkat, ataukah pendidikan itu untuk kualitas kita dalam berakal itu menjadi semakin meningkat gitu? Mungkin itu saja, Mas Abrang, Kang Abu. Oke, thank you Mbak Indah, pertanyaannya super keren banget. Monggo Mas Abrang untuk direspon. Oke, pertama respon yang ini nih, yang mungkin agak tidak seperti yang diharapkan. Di mana-mana sepemahaman saya, sebuah sistem yang bersandarkan pada etik itu tidak pernah bertahan lama. Sehingga dibutuhkan yang namanya hukum. Jadi nggak cuma di Indonesia, di mana-mana yang namanya etik itu gampang breakdown. Istilahnya apa tuh? Apa sih istilahnya? Tentang saya cari kosakatanya. Lepas. Tapi ini sebuah kumpulan, sebuah endeavor bersama nih. Ini kalau tali pengikatnya adalah etik, saya belum pernah melihat sistem yang bertahan lama. Jadi etik itu memang lemah sebagai sebagai tolak ukur, sebagai pengikat sistem. Sehingga orang yang etiknya tinggi, dia punya integritas tinggi dan menjadi orang yang sangat berharga dalam sebuah kumpulan. Karena etik itu tidak mudah. Jadi kemudian dibuat menjadi hukum. Kalau hukum kan jelas fisik, salah benar, sindikasi. Kalau misalnya sindikasi kan negara kan sebuah kumpulan yang setuju untuk melakukan sesuatu bersama, namanya kan sindikasi. Kalau misalnya mafia, kan bisa sindikasi juga, tapi yang menata bukan hukum, yang menata kekerasan. Pokoknya kamu berkhianat tembak misalnya. Jadi ada sesuatu yang lebih tinggi daripada etik memang untuk menyokong itu. Saya ingatnya itu. Pertanyaan yang lain tadi apa Mas Abu? Tolong saya diingatkan ada. Ya, yang berikutnya gimana nih untuk memperbaikinya lah gitu kira-kira. Si pendidikan ini untuk meningkatkan akalkah? Untuk apa tujuan pendidikan itu untuk apa gitu? Silakan. Tujuan pendidikan. Ada filogeni, ada begini. Sebagai manusia, kalau ngomong dari premis Islam, saya nggak mau ngomong agama, premis Islam, sebuah comprehensive system of life. Itu salah satu kuncinya. Dan ini juga gini. Agak belok sedikit ya, ini ada yang menarik soalnya. Kenapa saya percaya bahwa Quran itu coherent system dan matematika coherent system? Karena ada yang menarik nih. Nanti saya belok ke situ. Saya belok kenapa perlu pendidikan itu. Ini jadi fondasinya. Dalam matematika itu ada teorema. Teorema itu yang sudah dibuktikan benar berdasarkan matematika, yang namanya Gödel incompleteness theorem. Itu mengatakan bahwa gini, ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Pada sebuah sistem yang konsisten, pasti ada sebuah kebenaran yang tidak mungkin dibuktikan. Karena kalau dia dibuktikan, sistemnya pecah, breakdown. Contohnya gini, sederhananya. Respon Mas. Saya adalah seorang pembohong. Menurut Mas benar atau salah? Pembohong salah misalnya. Nah, misalnya ngomong salah. Oke, berarti saya orang jujur dong. Padahal saya berbohong. Oke, gini. Tak cari contoh yang lebih mudah. Saya punya kartu, saya tulisi semua kartu tertutup. Saya tutup semua. Terus saya membuat klaim. Di kartu ini tertulis semua kartu tertutup.
Di kartu ini ada tulisan semua kartu tertutup. Tulisan dengan statement benar yang mengatakan semua kartu tertutup. Mas Syauki Mahmudi ngomong paradoks Pinocchio, betul. Salah satu contohnya paradoks Pinocchio. Tapi saya pakai contoh kartu ini. Ini kan statement yang benar, tapi nggak bisa dibuktikan. Karena ketika membuktikan Harus itu dibuka. Harus dibuka. Statementnya itu menjadi salah. Yes. Jadi breakdown. Ada salah satu memang ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Ini bisa diaplikasikan dalam tanda petik pada kebenaran Quran yang memang tidak bisa dibuktikan karena itu limitasi sistem itu. Tapi kalau melihat kebenaran yang tidak bisa dibuktikan itu dalam komputer disebut sebagai Half problem juga sama prinsipnya. Itu semuanya sifatnya self referential. Jadi sesuatu semua yang refer kepada dirinya sendiri. Semua merefer pada kalau mau nembus itu refer pada dirimu sendiri. Semua masalahnya di situ. Itu paling dekat sama truth tuh yang merefer kepada dirinya sendiri. Ini kemudian kalau di sistem Islam ada yang namanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang menemukan dirinya maka menemukan Tuhannya. Ini self referential nih. Bagaimana kamu membuktikan Tuhan dengan menemukan dirimu sendiri tapi keluar dari sistem ini semua nih. Itu bisa secara definitif karena ketika ketemu Tuhan breakdown yang namanya sistem dunia ini. Tapi paling dekat bisa mendekati adalah self referential. Gunanya pendidikan apa? Gunanya pendidikan adalah sebuah metodologi agar kamu menemukan dirimu sendiri. Menurut saya seperti itu. Self-discovery. Karena yang membedakan manusia sama hewan adalah apa yang dia lakukan itu conscious decision, kesadaran, sadar atau otomatis. Bedanya cuma itu aja. Kalau otomatis dia tidak menyadari, dia lebih mendekat ke hewan. Kalau manusia dia lebih pada conscious, sadar. Misalnya Anda kalau mandi sabunan pertama, apa yang disabuni? Kepala, badan, atau tangan? Oh, saya yang disabuni pertama kepala. Kenapa? Adakah conscious decision di situ? Nah, bisa jadi kita cuma kebiasaan dari kecil. Kebiasaan dari kecil, karena disabuni kepala pertama, sehingga kita melakukan itu bukan karena kesadaran, tapi karena kebiasaan. Nah, saya kembali lagi ke pendidikan. Jadi pendidikan, kita kan sebenarnya bukan belajar ilmunya, menurut saya ya. Kita nomor satu itu bukan belajar ilmunya. Ilmu kan output dari manusianya. Yang kita lihat adalah outputnya, tapi yang kita serap adalah perjalanan si manusianya. Jadi kalau kita bisa menemukan pola perjalanan si manusia, kita punya refleksi terhadap kemungkinan apa yang terjadi dalam diri kita. Bayangkan kita belajar Newton, belajar Einstein, kita belajar, walaupun nggak pernah disebut namanya ya. Jadi data itu mau pahlawan dari mana namanya siapa itu jadi nggak penting menurut saya. Itu yang bisa ditulis di catatan. Tapi yang penting livingnya gimana sih? Karena itu yang reflektif terhadap yang berguna buat kita. Ketika orang sudah menemukan dirinya, efeknya adalah dia juga menemukan perannya. Sehingga ketika pada society, balik ke premis di awal acara, ketika kita masuk ke society, kita ready untuk kontribusi sambil menemukan dirinya sendiri. Efek dari menemukan diri sendiri menurut Islam adalah menemukan Tuhannya juga. Ini satu perjalanan semua ini. Okay. Jadi pendidikan bukan perjalanan yang terpisah juga untuk menuju Tuhan. Jadi kalau pendidikan tidak menghasilkan kamu menemukan lebih dalam tentang dirimu sendiri, menurutku itu pendidikan yang belum berhasil. Karena kamu hanya membangun yang di luar, tapi tidak pernah merefleksikan ke dalam dirimu sendiri. Menurut saya pendidikan yang penting itu. Oke, thank you. Gunanya pendidikan itu dalam satu perspektif yang lain, di lain perspektif yang awal saya bicarakan tadi. Oke. Poinnya adalah self discovery gitu ya, itu poin pentingnya ya. Thank you Mas Abrang, itu sangat mind blowing banget, terima kasih. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, karena sudah 21.04 saya mohon maaf sekali, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Banyak sekali ini pertanyaan yang belum dibacakan dan nggak bisa dibahas malam hari ini, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada waktu lagi Mas Abrang, kita akan kembali lagi ke dialog positif. Oke, kita terakhir sama Mas Kevlin atau Mas ya, betul, Mas Kevlin Anggriawan. Oke, silakan Mas Kevlin. Ya, baik. Selamat malam, Mas Abrang atau Mas Noel itu. Saya sebenarnya sering sekali mengikuti acara-acara ayahanda dari Mas Noe ini untuk Cak Nun. Ya. Sampai sekarang saya senang sekali ngefans dengan ayahanda. Oke. Paling langsung ke pertanyaan gini paling Mas Noe. Nih terkait untuk status negeri dan swasta di negara kita. Kalau misalnya kita mengkomparasi
antara negara maju dan negara kita. Contoh di negara maju, status negeri itu hanya untuk kalangan yang tidak mampu. Nah, sedangkan swasta itu orang-orang yang benar mampu secara ekonomi untuk mengenyam pendidikan di sana. Contoh kayak Harvard, Stanford itu dikelola oleh swasta bukan di negeri yang saya tahu. Nah, berbanding terbalik dengan di negara kita. Di negara kita, swasta yang menampung orang yang tidak mampu, sedangkan negeri itu diperuntukkan oleh kaum elit. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mas Noe untuk atau pendapat Mas Noe ini supaya kejadian seperti ini bisa diprevensi supaya tidak tumpang tindih secara terus-menerus dan multi-efek nanti untuk masa depan pendidikan kita gitu. Kemudian satu lagi Mas Noe, untuk ini nih, kan kalau di negara kita pendidikan itu kita masih menganut sistem taksonomi Bloom. Itu yang afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu masih digunakan sampai sekarang. Oke, yang lebih ditekankan itu pada sifat afektif atau sikap. Nah, kalau misalkan saya ngebaca lagi atau format di negara maju, itu pendidikan di sana itu lebih mengedepankan ilmu ketimbang sikap. Tapi kalau di kita itu sikap dulu baru ilmu. Sedangkan kalau misalnya kita mempraktekkan dari dulu sampai sekarang kita mendahulukan sikap atau afektif, toh hasilnya masih nihil sampai saat ini. Terbukti kita dalam sosmed kita itu paling buruk secara attitude. Padahal kita mendahului afektif ketimbang kognitif. Sedangkan di negara maju malah lebih sopan. Padahal dia mendahulukan dulu kognitif ketimbang afektif. Nah, mungkin pendapat Mas Noe seperti apa sih untuk potret pendidikan kita di masa depan nanti? Itu sih Mas Noe. Terima kasih. Oke, thank you Mas Kevlin. Pertanyaannya atau tanggapannya ini menarik sekali. Silakan Mas Abrang. Mas, ini sekalian itu ya, sekalian coba kita simulasi proses pendidikan ini. Sekarang gini, tadi Anda mengatakan mengklaim bahwa buktinya di luar negeri mendahulukan kognitif bukan afektif. Tunjukkan klaim itu. Negara mana, sistemnya seperti apa? Kita analisis bersama nanti. Oke, kita kembali lagi nih. Udah hilang nih. Kevlin. Ya. Silakan Mas Kevlin. Oke, contoh kayak misalnya di negara Mesir di tempat Gus Dur mengenyam pendidikan, itu misalnya di Kairo itu lebih mengedepankan kognitif ketimbang afektif. Dan kemudian dengan negara-negara Eropa seperti Finlandia itu sama, itu lebih mengedepankan ilmu ketimbang sikap. Tapi hasilnya pun itu sungguh luar biasa. Gitu Mas Noe. Oke, silakan. Oke. Ini kita agak sederhana nih kalau ngomong bukti nih. Finlandia, Mesir, sistem, oke lah. Sistemnya harus kita gali. Misalnya saya kasih tahu Finlandia apakah benar ngomong kognitif dia? Apa benar meningkatkan kognitif? Enggak loh. Sekolah cuma 4 jam loh. Sekolah isinya bermain loh. Kognitif muncul sendiri dari itu. Jepang, kelas 3 baru diajari nulis. Baca tulis. Kelas 1, kelas 2 diajari bagaimana cara berinteraksi satu sama lain. Gimana caranya sopan, gimana caranya menghormati. Karena secara statistik kebutuhanmu sopan ketemu orang lain itu kepake lebih banyak daripada baca. Sehari kamu baca berapa kali? Sehari berapa kali ketemu orang? Jujur woy. Apakah seharimu 50% baca nih? Pasti lebih banyak ketemu orang. Kenapa? Ilmu itu ditanam ketika kecil, sehingga mereka nggak perlu mikir, tapi sudah naluriah untuk interaksi. Kalau interaksi itu sudah berjalan, terus kemudian otomatis bisa saling jadi yang saling mendukung nih. Kognitif ada gini Mas. Kognitif itu ada problem dengan yang namanya bakat IQ. Standarisasi 10% itu ada di bawah 83. 5% dengan deviation IQ itu di atas 125. Ini 125 kalau kamu dorong pakai IQ itu sangat baik. Pakai kognitif. Dia akan cepat menangkap nih. Tapi dia hanya 5-10% loh. Sisanya ini yang di tengah ini antara 85 sampai 120 ini. Kalau pakai kognitif ya bisa ngikutin aja, tapi dia bukan populasi yang menemukan sesuatu yang baru. Dia populasi yang memelihara apa yang sudah ada.
Sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk berinteraksi, bukan kemampuan untuk kognitif menemukan sesuatu yang baru. Itu yang dibutuhkan hanya 25%. Makanya ada masalah dengan ketika kelas di batch, karena itu tadi diseragamkan. Sehingga yang pinter nggak bisa cepat, yang yang tidak terlalu pandai terlalu kesusahan ngejarnya. Jadi kan itu tidak sesederhana itu menurut saya motretnya. Anda ngomong bahwa kalau swasta untuk orang miskin, orang hal yang bagus-bagus, Harvard dan seterusnya. Saya tanya misalnya gini, universitas yang bagus di Jerman apa namanya? Saya nanya siapa saja nggak ada yang bisa jawab. Apa kepikiran mana? Universitas yang bagus. Apakah Anda meragukan pendidikan di Jerman dengan output seperti itu? Enggak juga toh. Tapi pendidikan universitasnya ada nggak yang masuk 100 besar? Yang terkenal? Nggak ada. Karena premisnya memang berbeda. Kita premis pendidikan itu sebagai prestis. Kalau di Jerman undang-undangnya jelas. Pendidikan adalah hak manusia. Kenapa? Karena manusia harus diberi kesempatan untuk berkompetisi secara adil. Model kompetisi adalah yang namanya pendidikan. Jadi pendidikan adalah hak semua orang, sehingga pendidikannya gratis, seragam dimanapun. Seragam itu bukan unggul atau tidak, karena konsepnya seragam, semua orang harus punya modal yang sama, dikasih modal yang sama. Nah itu premis di pendidikan sendiri itu masih panjang nih. Kita nggak bisa sederhana memotret, kalau gini bagus kita, ini buruk. Pendidikan tidak berdiri sendiri, pendidikan berhubungan dengan ekonomi, pendidikan berhubungan dengan regulasi politik, pendidikan berhubungan dengan sejarah, pendidikan berhubungan dengan power struggle di dalamnya, pendidikan berhubungan dengan proyek, pendidikan dengan para siswa. Jadi menurut saya gini, untuk kita bisa tepat meneliti, untuk tepat memformulasi masalah, kita sedalam-dalamnya dulu masuk. Kalau Anda punya data, misalnya luar negeri, ayo bandingin luar negeri yang mana? Finlandia, Mesir, Jepang, Amerika, gimana semuanya? Kita lihat polanya dulu semuanya. Karena yang berbahaya dari manusia bukanlah ignorance, yang berlawanan dengan knowledge itu bukan ignorance. Yang berlawanan dengan knowledge adalah illusion of knowledge. Kamu merasa punya knowledge, padahal kamu nggak punya knowledge, itu yang lebih berbahaya. Kalau kamu merasa bodoh, itu justru malah nggak masalah, karena kamu cari pinter. Yang berbahaya adalah kamu merasa berpengetahuan, terus padahal belum kuat nih argumentasinya. Jadi menurut saya, ini tadi, Indonesia, efek dari pendidikan ke belakang itu, masalah paling beratnya adalah kita terlalu ingin dapat hasil secepat mungkin. Pengen menyimpulkan secepat mungkin, karena kita tidak dilatih untuk menyelesaikan masalah, kita tidak dilatih untuk otot meneliti panjang, otot sabar untuk mencapai sesuatu, istiqomahnya itu loh. Padahal kalau memang kita benar ngomong pendidikan Islam, itu sudah intrinsik di dalamnya itu, nggak usah kita pakai pelajaran tertentu, itu intrinsik yang namanya pelajaran istiqomah itu sebagai komprehensi system of life. Dan menurut saya itu amat sangat penting itu. Istiqomah itu bisa berlaku di mana-mana. Jadi dalam pendidikan Indonesia sangat banyak yang perlu didandani, ngomong itu. Tapi kita juga nggak boleh gegabah dandani. Kalau ini adalah tiang dari rumah, kamu jangan terus dengan mudah mendobrak tiang itu, bisa serumahnya runtuh loh. Ayo, kita definisikan masalahnya secara jelas. Kita cari cara untuk transformasi secepat mungkin, tapi seaman mungkin. Sehingga transformasinya benar-benar seperti yang kita harapkan. Tidak hanya karena nafsu pengen berubah, tapi memang karena horizon pengen menuju yang lebih baik secara society. Itu yang perlu pemikiran panjang dan mendalam menurut saya. Oke, terima kasih Mas Abrang, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Mas Abrang. Maaf sekali lagi itu pertanyaan terakhir. Jadi ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan yang recent juga mohon maaf karena waktunya sudah jam 21.14. So, Mas Abrang, terima kasih banyak. Malam hari ini kita banyak banget dapat insight. Wah, banyak deh, mind blowing sekali malam hari ini, banyak bangunnya gitu. Dan seperti biasa, kalimat sedikit aja penutup Mas Abrang untuk mengakhiri episode kita malam hari ini. Sekali mengikuti acara-acara ayahanda dari Mas Noe ini, untuk Cak Nun. Halo? Sekarang saya Start. Oke, sorry. Ya. Bentar. Ini tadi agak bocor. Oke. So, final statement untuk episode 281. Monggo, Mas Abrang. Di unmute dulu boleh?
Sorry. Ya, Di sini siap, tadi ya siap. bocornya ya, kepencet ya. Maaf. Kayaknya gitu. Nggak, aku kaget kok ada suara. Iya, Tapi saya aman. kaget tadi. Monggo. Gini, pendidikan bukanlah masalah yang simpel untuk dipecahkan, dan dia tidak lokal. Dia sangat berakar di mana-mana. Karena dengan pendidikan yang benar, dia akan merembet pada masalah-masalah yang lain yang kemungkinan bisa dipecahkan. Kalau pendidikannya benar, itu juga merembet pada pemecahan masalah yang lain. Jadi ini salah satu core issue dalam peradaban. Kita tidak akan mudah untuk mendefinisikan, untuk menzoom in, untuk nitik di mana. Tapi tanpa obrolan-obrolan seperti ini, kita akan lebih jauh lagi untuk bisa mencapai di situ. Kita paham bahwa ini perjalanannya panjang nih. Kita untuk merumuskan ini panjang perjalanannya. Dan perjalanan panjang pasti dimulai dengan langkah-langkah seperti ini. Kita ngobrol 1 jam, kita ngobrol 2 jam, kita ngobrol sedikit-sedikit, lama-lama akan terjadi emergence, akan terjadi kesadaran bersama, dan semoga coalescence, terjadi pemadatan-pemadatan untuk kemudian bisa merumuskan apa langkah ke depannya yang paling optimal dan bijaksana. Bisa bergerak secepat mungkin tanpa meresikokan keruntuhan dan meresikokan chaos yang terjadi. Jadi keseimbangan itu juga kita perlukan. Dan terima kasih untuk Mas Abdu yang masih istiqomah mengadakan hal-hal seperti dialog positif. Ini kita butuh nih. Salah satu, itu sedikit ya. Salah satu kehebatan dari sains yang bisa kita contoh itu adalah sistemnya. Kalau kita belajar ke belakang dulu, peradaban manusia meloncat ketika datang yang namanya jenius. Lambat pertumbuhannya, ada jenius loncat. Lambat, ada jenius loncat. Lambat gitu. Sampai ketemu yang namanya sains. Sains itu semua orang boleh usul dan semua orang boleh membantah. Yang terjadi untuk menuju kemajuan, kita nggak perlu nunggu orang jenius. Tapi yang diperlukan adalah diskusi kecil-kecil gini, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Jadi semua orang bisa nyumbang sesuatu walaupun kecil. Itu kehebatan utama dari sains. Bukanlah urusan penemuan-penemuannya, tapi sistemnya di mana melibatkan semua orang. Jadi menurut saya Mas Abu dengan membuat dialog positif ini adalah salah satu sumbangsih yang menurut saya penting untuk dilakukan terus-menerus, karena tanpa ada langkah kecil kita tidak akan sampai pada langkah yang besar. Semoga semua istiqomah untuk menjalankan ini untuk masa depan kita bersama. Oke, Mas Abrang luar biasa, so mind blowing. Boleh tepuk tangan untuk Mas Abrang, Mas. Terima kasih banyak. Wah, udah deh speechless malam hari ini, kita banyak banget dapat gitu ya. Terima kasih, dan mudah-mudahan juga seperti apa yang Mas Abrang sampaikan, acara ini juga memang didedikasikan untuk perbaikan kita semua, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan akan ada sesuatu yang lebih baik lagi. So, hatur nuhun sekali lagi Mas Abrang. Boleh tepuk tangan dong teman-teman untuk Mas Abrang. Hatur nuhun, terima kasih atas waktunya, dan jangan bosan-bosan untuk kembali ke dialog positif, itu yang paling penting. So, malam hari ini ada statement yang sangat jelek banget, adalah ketika kita belum menemukan diri, berarti pendidikan itu belum berhasil. Itu poin pentingnya. Man arafah nafsah faqad arafah robah. Itu ada kaitannya. Pendidikan dan Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin di jam dan channel yang sama. Hatur nuhun, terima kasih, sehat selalu. Kita foto dulu.